daripada pastor-pastor kawasan Temanggung yang saya hormati, Pastor Junti dan juga yang sekarang salah satu punya setiausaha dan juga pengurus pastor-pastor dan guru Jarius. Terima kasih, dan juga yang berusaha dalam apapun penyediaan ini, terutamanya yang ibu-ibu. Terima kasih karena membantu kami dalam penyediaan makanan untuk pastor-pastor kawasan Temanggung. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya hormati Pastor Sidang, yaitu Pastor Samsali, dan yang juga saya kasihi Ketua Sidang, yaitu Jafrini, maaf kalau salah. Dan jemaat-jemaat Tuhan di ICB Lohor yang saya kasihi, semua rekan-rekan pastor-pastor di kawasan Temanggung. Saya mewakili pastor di kawasan Temanggung mengucapkan ribuan terima kasih kesudian ICB Lohor menerima kunjungan ataupun pertemuan pastor-pastor di kawasan Temanggung ini diadakan di ICB Lohor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kesudian kamu menerima kami di tempat ini. Nah, untuk pengetahuan jemaat Tuhan bahwa tujuan kami mengadakan seperti ini merupakan takwin kami sebagai pastor-pastor di kawasan Temanggung. Dan saya boleh katakan dia seperti ini. Program ini dirancang ataupun disengajakan dibuat agar kami sebagai pastor-pastor di kawasan Temanggung dapat melihat perkembangan dan menikmati kebersamaan kami dengan semua jemaat Tuhan di kawasan Temanggung. Nah, contohnya saya sendiri, pastor di Kalimantan Lama, baru pertama kali saya menjajakkan kaki saya di ICB Lohor. Dan belum sampai 1 tahun saya di Temanggung. 3 hari bulan 6 baru saya sampai 1 tahun di Temanggung. Dan rupa-rupanya itulah rencana Tuhan. Di kawasan Temanggung ini bukan juga terlalu banyak, tapi saya pikir banyak keluarga saya di Temanggung. Dan syukur bila kami tiba di Lohor, rupanya ada orang tua saya di Lohor, sepupu mama saya sendiri. Dan puji Tuhan, melalui kunjungan seperti ini, rupanya Tuhan mempertemukan saya dengan keluarga besar saya di Temanggung ini. Dan saya juga mewakili pastor-pastor di kawasan Temanggung. Sekiranya kehadiran kami tadi, ya kami ini masing-masing menghadirkan diri, tidak serentak hadir. Siapa yang duluan sila datang. Jadi kami tidak tetapkan sesuatu kehadiran bersama, tetapi kami membuat satu seperti ini. Ya, yang boleh datang awal, silakan datang awal, seperti mana yang sudah dijadwalkan dalam bentuk surat ataupun tentatif yang diingatkan oleh setiausaha.
maka saya duluan sampai di sini, ya, dan kemudian disusuli. Dan saya tahu jemaat Tuhan begitu setia menanti kami di kemudian tadi, dan kami sampai saja. Saya nampak sudah itu Sairman Pastor Samsari dan Sairman diakan ibu-ibu tadi di kemudian, Sairman yang begitu bersukacita menyambut kami, kehadiran kami petang tadi. Dan saya juga berterima kasih dengan kopi, apalagi kamu buat tadi itu, teh susu. Ini susu ini bagus juga, ini susu. Ya, lalu kita minum susu kalau ada restaurant ini. Jadi bukan sepakat itu, banyak lagi jenis minuman. Kue-kue pun banyak. Ada kijang juga kamu sajikan carikan, sup kijang. Ada jeruk. Ya, saya tidak dapat satu jenis makanan dan minuman dan kue yang kamu telah sediakan. Tetapi satu saja ungkapan kami tadi, banyak betul loh mereka sediakan. Wah, ini luar biasa. Banyak macam mana itu hati mau makan banyak, tapi dia bilang untuk perut cukup. Jadi kami makan apa adanya tadi lah. Jadi terima kasih kepada jemaat Isabilohon, begitu senang hati menerima kami, bahkan menyediakan makan minum kami pada petang tadi, sehingga kita ada kekuatan dan tenaga berada di dalam gedung gereja ini. Dengan itu, saya juga tidak berniat untuk panjang melebarkan ucapan saya. Satu saja, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati.
atas kayu salib. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Mereka menghina salib, tapi firman Tuhan berkata, binasa kamu. Tetapi mereka yang menerima salib, firman Tuhan berkata bahwa itu adalah kekuatan Allah bagi menyelamatkan mereka. Jadi karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersaksi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersaksi untuk Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ada masa-masa kami tanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Itu akan ditanya satu masa kepada kita. Tapi jangan yang dikasih Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, itu adalah pengakuan iman orang Kristen. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi inilah harapan kita, dasar untuk kita bersaksi. Siapa itu Tuhan? Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah mempertanggungjawabkan tentang pengharapan yang ada padamu, harus dengan nama lembut dan hormat dengan hati nurani yang murni, supaya orang yang menghina kamu karena hidupnya yang saleh di dalam Kristus akan menjadi malu oleh fitnahan mereka. Mereka memfitnah iman kita, tapi sebenarnya mereka akan binasa. Itu sebabnya pada waktu kita bersaksi, pada waktu kita mempermuliakan Tuhan, pada waktu kita menyatakan bahwa Kristus itu Tuhan, perlu juga bukan hanya keberanian, tetapi perlu juga hikmat, perlu juga kasih, perlu juga kejujuran. Karena di dalam Injil menyatakan, jangan lemparkan mutiara kepada babi dan barang-barang yang berharga kepada angin, karena mereka tidak tahu. Lalu mereka akan berbalik kepada kamu dan akan membayar-bayarkan kamu. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan di kampung Lohot ini dan setiap anak-anak Tuhan, pemberitahuan tentang Tuhan dan menjadi saksi adalah kewajiban kita bersama. Amin. Itu kewajiban kita bersama itu. Marilah kita mempunyai kerinduan ini. Kalau di jemaat di Lohot ini, kalau jemaat di Lohot ini kira-kira ada 100 orang, adakah 100 orang? Ada 50 orang, Jakarta 50 orang, dan setiap orang mau mencari hanya 3 orang. Bersaksi, mari bersaksi. Maka dari 50 orang itu, seorang mencari 3 jiwa yang terhilang, 3 jiwa yang gila-gila itu disembuhkan oleh Injil dan dikembalikan kepada pencipta kita Yesus Kristus. Maka semakin hari semakin bertambah jemaat yang ada di Lohot ini. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Ini pembelajaran yang ada di sini. Yang menjerit-jerit marah kepada orang. Kami ingat kecil-kecil apa? Apa yang kecil? Suara dia besar. Orang dia kecil, tapi suara dia besar. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada banyak yang mengatakan bahwa kami tidak tahu, kami tidak paham Alkitab, kami tidak tahu tentang Alkitab. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk bersaksi
benar-benar akan Allah. Tepuk tangan. Seorang yang jahat kalau bertobat karena melihat Kristus di atas kayu salib, Anda melihat. Hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersaksi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, sebab hukuman karena Dia. Malaikat ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini diperintahkan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memerintahkan kita supaya kita bersaksi. Dan jangan sekali-kali kita malu bersaksi untuk Tuhan, siapapun kita. Karena Tuhan tidak mengaku, Tuhan tidak malu mengaku kita. Seburuk apa kita, sejahat apa kita, seberdosa apa kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Karena itu, marilah kita bersaksi untuk Tuhan dan nyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi. Jangan yang dikasih Tuhan. Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Pada bulan 4, pada bulan 1 yang pas, yang beberapa bulan yang pas, 4 dari bulan 1 ini tahun, kita tahu bahwa kawasan Kamabu Marangsur ini Tidura, Bakuku mengalami bencana, dan air itu naik sampai ke kata di atas gereja. Jadi kamu tahu apa yang membangun rumah yang di tepi sungai itu air sudah mau habis, sudah dia punya tingkat naik. Esoknya kami tengok ada durian yang macam dorong, dia punya besar, melingkar di sungai. Itu durian bukan berapa, dia punya akar putus, dua putus dasar itu. Saya pikir begini, semua orang menangis. Saya mau bikin berdoa, saya tidak bisa dengan mata. Ini emosi sudah tidak sesuai dengan saya dalam bisa. Tapi saya dari atas rumah sidang saya lihat ada orang tua, ada orang menangis. Mungkin saya rasa ada sesuatu kayak berlaku. Tapi saya diam-diam, saya tunggu masa yang sesuai. Dan ada yang berkata bahwa pencobaan ini sangat besar dan Tuhan sedang menguji kita.
Lalu dalam beberapa hari datang lagi seorang ibu, datang lagi. Dia berkata, "Guru, saya mimpi." "Apa yang kau mimpi, Ibu?" "Bencana ini buat berlaku lagi sekali." "Macam mana kau tahu, Ibu?" "Saya mimpi." "Apa yang kau mimpi?" Dia cakap, "Saya mimpi satu bencana yang sangat besar berlaku lagi, yang lebih besar daripada dulu." "Itu yang kau mimpi?" "Ya." "Siapa yang kasih tahu kau?" "Laki saya." "Laki kau mana? Laki kau saya tidak kenal, sudah mati." Dia cakap, "Jadi yang mati, orang mati bangun kasih tahu kau ini bencana berlaku lagi?" "Ya." "Kamu percaya ya?" "Orang mati bangun kasih tahu bencana ini berlaku lagi, berdoalah kamu kepada Tuhan." Dia cakap begitu. Maka saya diam-diam begini. Tapi dia sudah kasih cerita dengan banyak orang. Saya mau tidak mau saya berdiri di depan mengatakan bahwa mimpi saya itu bukan datang dari Tuhan, itu dari iblis. Saya cakap begitu. Mereka tengok saya. "Oh, kenapa kau cakap dari iblis? Mana ada orang mati bangun lagi? Lalu kasih tahu lagi. Ada orang mati bangun lagi kasih tahu lagi. Bukankah ini penyamaran? Bukankah ini cara iblis bekerja untuk mengelirukan orang? Kalau orang sudah mati, Wahyu 14 itu, kalau orang sudah mati, firman Tuhan berkata, "Boleh istirahatlah dari jalan ayahmu, dari jalan halal. Ada waktu engkau pandang melayani Tuhan. Ada waktu engkau pandang berkorban untuk keluargamu. Ada waktu engkau pandang memberitakan Injil Tuhan. Boleh istirahatlah, tapi jangan keluar lagi dari sana." Amin. Orang yang mati dalam Tuhan dilihatkan oleh Tuhan di satu tempat dan dia tidak akan keluar lagi. Bukan sekejap naik ke surga, sekejap turun lagi, sekejap naik surga, sekejap turun lagi. Tidak ada yang seperti itu. Saya cakap sama dia, "Ibu mau berdoa. Saya tidak mau menyesatkan ini. Kamu berdoa, jangan disesatkan oleh iblis lagi." Maka itu cara kita bersaksi. Baca Alkitab. Pada waktu Saul dan Samuel itu, roh jahat itu keluar dari bawah, bukan dari atas turun. Dari bawah dia turun. Itu adalah pertanda iblis sedang bekerja. Maka karena itu saya berkata bahwa jangan kamu taksir mimpi sembarang. Saya ini pastor yang ada, saya tidak salah. Kita banyak orang sebab saya. Tapi tiada orang yang berani kasih keluar saya. Sudah mau tidak tahu mereka diam-diam. Karena saya terus tahu. Bukan saya mengambil itu di lawan percuma-cuma.
Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi kamu yakinkan jemaat bahwa Allah sudah di pihak kamu? Kamu yakinkan Allah sudah di pihak kamu? Marilah kita pastikan bahwa Allah ada bersama-sama di pihak kita. Amin. Kaulah Tuhan esa, hatiku rindu menyembah. Mari kita panggil nama Tuhan. Sekali lagi panggil nama Tuhan. Seperti rusa. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa di dalam surga. Mari kita sama-sama menyatakan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah, berdiri di tengah kita kita sembah dan puji. Saya percaya apapun keadaan situasi kita mari terus puja Tuhan. Yesus kami puja sebagai Tuhan, sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji ku hinggakanmu, sembah dan puji ku hinggakanmu, sembah dan puji ku hinggakanmu, Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji ku hinggakanmu,
Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk kepimpinan gereja ICB Lombok Tuhan. Kami mau berdoa supaya kepimpinan ICB Lombok ini mereka akan terus-menerus bersaksi untuk Kristus. Kerinduan kami yang dalam, kami berdoa supaya kepimpinan ICB Lombok ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang begitu jitu, pemimpin-pemimpin yang cinta akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan pemimpin-pemimpin yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya di Lombok, tetapi pemimpin-pemimpin yang memuliakan Tuhan sehingga dalam global Tuhan. Kami rindu, kami berdoa untuk kepimpinan Bugis Gereja ICB Lombok. Demikian juga pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan PKK, pelayanan wanita, dan pelayanan wira. Kami berdoa supaya jemaat dan kepimpinan ini mereka bersatu hati bersama-sama untuk bergandeng bahu dalam kepimpinan ini. Sebab gereja ini itu bukan milik kami, tapi gereja ini adalah milik Tuhan itu sendiri. Kami berdoa supaya kepimpinan ICB Lombok ini mereka akan bersatu hati, mereka akan sevisi dengan Tuhan. Apa yang mereka perbuat ini itu semuanya adalah agenda daripada Allah sendiri. Kami berdoa Tuhan itu akan memberkati kepimpinan ICB Lombok. Bapa, pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di ICB Lombok ini. Engkau melihat Tuhan bahwa kami sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan memimpin gereja ICB Lombok. Mereka pula daripada nol, tapi hari ini mereka punya gereja dan mereka beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan memberkati, Tuhan akan memberkati pembangunan gereja di ICB Lombok ini. Secara khusus Tuhan untuk pembangunan rumah pastor mereka yang masih dalam proses persiapan. Kami berdoa Tuhan supaya proses persiapan ini akan berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan mereka menyertai untuk perancangan mereka supaya pembangunan gereja ataupun pembangunan rumah pastor ini akan berbeda dengan baik. Demikian juga untuk pencarian dana untuk gereja ini untuk mereka, supaya mereka akan dipersiapkan, supaya dana mereka akan cukup untuk melakukan pembangunan rumah pastor mereka. Kami berdoa supaya ada jemaat Tuhan dan ICB Lombok akan rela hati, terbuka hati untuk mereka berdoa memberi untuk pembangunan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Samsali yang berdoa di ICB Lombok ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati dia. Berkati juga untuk perancangan mereka, takbir mereka. Berkati juga untuk istri Pastor Samsali yang baru melahirkan anak. Supaya Tuhan akan menjaga, supaya Tuhan akan memelihara, supaya kasih anugerah kenyamanan dan perhatian. Haleluya Bapak, kami serahkan semuanya itu di dalam tangan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Bapa di surga, ini kami Tuhan sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus kami datang untuk saling membangun dan saling menguatkan pada malam hari ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada bahagia di hidup kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk semua jemaat yang ada di tempat ini Bapa, apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Engkau adalah Tuhan yang setia ada di dalam hidup mereka dan selalu berserta mereka. Baik itu mereka sadar atau tidak sadar, baik itu mereka pahami rancangan Tuhan maupun tidak. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, dan Engkau Tuhan atas gereja ini, dan Engkau ada di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Semua jemaat Tuhan secara khusus yang dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, yang ada di hadapan kami ini maupun yang tidak dapat hadir pada malam hari ini Tuhan. Siapapun mereka dan apapun sakit penyakit yang mereka ada, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pikiran manusiawi kami menganggap bahwa penyakit itu sesuatu pencobaan, malapetaka. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada maksud dan rancangan terbaik di dalam semua sakit penyakit yang jemaat menghadapi. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan tolong supaya mereka mengerti, dan biarlah Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka. Biar mereka mengerti Tuhan maksud dan rancangan-Mu dan mereka memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sakit ini Bapa. Jika Tuhan kiranya kehendak memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, kami percaya itu semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ada kelepasan, kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa, jika Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini kiranya mereka terus-menerus dalam keadaan kesukaran apapun mereka, kiranya diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus mempercayai Tuhan dalam apapun situasi dan keadaan mereka. Roh Kudus tolong, Tuhan tolong mampukan mereka untuk kuat di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan lawan mereka, Tuhan beri mereka kemampuan menghadapinya, Tuhan beri mereka penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk ahli keluarga, supaya diberi kekuatan dan semangat, dan supaya mereka mencari Tuhan di tengah-tengah kesakitan yang mereka alami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk gereja dan jemaat ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk semua anak-anak mereka yang masih bersekolah, yang masih belajar, untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, untuk anak kecil, anak muda di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati generasi ini menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang hidup setia di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kepimpinan gereja ini, kiranya diberi kesatuan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mengurus, mentadbir dan melayani jemaat dan gereja ini Bapak. Karena Engkau adalah Tuhan atas gereja ini. Dan Bapa, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam apa situasi dan keadaan sekalipun. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa khusus untuk pembangunan gereja ini, pembinaan gereja, pembinaan rumah pastor yang sedang berlangsung. Tuhan, kami percaya Tuhan akan bekerja menolong jemaat ini, menolong gereja ini Tuhan. Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka jalan untuk pembangunan ini Bapak. Dan kami mau berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Samsari yang melayani di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dia, memberi dia hikmat
mau berdoa supaya Tuhan jamah hati mereka, buka hati mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, dan semua pelayanan di tempat ini, semua pekerjaan Tuhan di tempat ini, semua yang dirancang di tempat ini, biarlah semuanya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua jemaat yang hadir ini kiranya diberkati. Apapun pergumulan persoalan hidup mereka, Tuhan biarlah mereka menemukan Tuhan di dalam pergumulan dan persoalan hidup mereka. Biarlah mereka mencari Tuhan di dalam pergumulan dan persoalan hidup mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa, supaya mereka tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun dalam kesesakan, tetapi mereka mencari Tuhan berkata, di mana umatku yang mencari Engkau dengan sepenuh hati, umatku yang mencari Engkau dengan sepenuh hati, mereka pasti akan menemukan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, karena kami percaya Tuhan, di dalam segala hal Tuhan mendatangkan kebaikan, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa dan istiharkan berkat Tuhan, istiharkan pertolongan Tuhan, istiharkan pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan atas jemaat di tempat ini. Kami istiharkan pertolongan, kelepasan, kesembuhan dan pemulihan di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya akan terjadi. Kami istiharkan sukacita dan penghiburan Kristus daripada kuasa Roh Kudus akan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jemaat ini Tuhan akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Pastor-pastor yang melayani jauh, maksudnya yang sana sini ada yang juga yang dekat lah. Oke, pertama-tama saya kasih kenal daripada sana dulu lah, ya daripada dulu ini kali. Oke, jadi pertama Pastor Gani dan istri, mana? Angkat tangan Pastor Gani. Angkat tangan. Oke. Ini Pastor Gani ya. Kok maju sedikit Pak? Oke, ini Pastor Gani, Iso, dan itu dia punya anduk nantu. Yang berdiri Pastor Juwita, dia pun pastor juga, dan dorong punya anak Gani yang kecil ini. Oke, Pastor Gani, mereka melayani di ISB Makassar. Terima kasih Pastor Gani. Dan seterusnya Pastor Mariam. Oke, ini Pastor Mariam, dia melayani di ISB Lohot. Masih hujan. Ini Lohot. ISB Lutok. masih hujan. Sebab saya ingatnya si dia akan pertukaran mimbar dia di sini Pak. Nanti. Oke, Pastor Mariam. Lepas itu turun lagi pergi di sini di Lohot. Pastor Samsali. Oke, terima kasih Pastor Samsali dengan istri dan juga di sini. Di sana Marais Pastor. Oke. Dia satu kali terus 3 orang anak sudah ada. Oke. Dan seterusnya Pastor Hanis, ini tidak jauh juga di sini. Pastor Hanis melayani di SDK Popular, dan ada anak, ada istri juga dia tidak bersama. Oke, terima kasih. Pastor yang hadir skip itu Pastor Jinuli dengan Pastor Kristi, dan punya istri nama dia si Kristi, dan ini Pastor Jinuli dalam melayani di skip. Ada 4 orang anak Pastor. Oke, takut salah, maka saya tambah 5. Oke, seterusnya turun lagi kita pergi di Marais. Oke, saya di Marais. Oke, ini Pastor Ubu dan istri. Dorong punya anak pun 4 juga Pastor. Ada anak
Macam tinggal berapa lagi? Macam 1 lagi yang belum kena booking. Oke, semangat si Pastor Pungu. Terima kasih Pastor Pungu sudah melayani di SMB Marais. Dan seterusnya SMB Kalimantan lama Pastor Jelius. Ini Pastor Jelius. Kami punya pengurus pastor-pastor. Lupa tadi si Pastor Jeduli. Kami punya timbalan pengurus Pastor Mariam yang dari Rutok. Dia punya, kami punya bendahari. Saya sendiri sektor saham pastor. Dan Pastor Jelius dia juga berkeluarga dan punya istri. Coba lambai Pastor Jiwiti. Itu pun pastor. Dan dia ada 2 orang anak, 2 perempuan. Jadi mau cari laki lagi pastor. Oke, seterusnya mana yang kita kawa Abul. Oke, ini Pastor Isabi Abul, Pastor Juria, adik kepada Pastor Yasmin, adik kakak. Oke, dia melayani Isabi Abul masih bujang. Dan yang terakhir Pastor Joseph bersama dengan istri Pastor Ruth, mereka melayani di SMI Sugian Tengah. Oke. Dan saya Pastor Sophie itu istri saya si Ibu Laini. Dia kami di SMI Kalamat Boy. Untuk ini tahun benar. Oke, jadi itu perkenalan singkat daripada kami. Jadi ngondok peyo midahu. Terima kasih untuk Jemaat ICB Lohot. Untuk Raino ngondok peyo midahu